Halo Mas Bro, jumpa lagi sama Kinyong Motovlog. Yoi. Oke, apa kabar kalian semuanya hari ini? Selamat malam. Jadi untuk materi kali ini saya mau bahas throttle body yang saya rangkum sendiri. Ini kalimatnya saya bikin sendiri, nanti naskahnya juga saya bikin sendiri. Nah, untuk throttle body ini sebenarnya materinya ya bisa dibilang cukup ringan, tapi juga tergantung pemasangannya dan juga tergantung penggunaannya ataupun cara pengaplikasiannya seperti apa. Karena throttle body ini sistemnya berada di luar engine atau di luar mesin ya. Jadi untuk penggantiannya tidaklah terlalu rumit ya. Jadi ya nggak rumit-rumit banget. Oke, saya lanjutkan. Nah, throttle body yang fungsi utamanya yaitu untuk saluran utama yang nantinya dilalui udara sebelum dialirkan ke intake manifold ya. Nah, sebagai contoh ini kan ada gambar throttle body ya kan, punya BRT. Terus yang di sini ini ya. Nah, di sini ini namanya seperti potensio ya. Ini satuannya pakai volt dan ini ada magnetnya ya. Di dalamnya ini ada magnet. Jadi magnetnya ketika diputar itu TPS-nya nanti membaca sensornya terbuka berapa persen gitu ya. Dan ini ada pin di tengah ini. Ini pinnya ini terhubung langsung sama katup butterfly ya. Jadi perlu kita pahami. Jadi untuk yang model seperti ini itu jarang sekali terjadi yang namanya trouble ya. Jadi untuk desain throttle body dengan konsep yang seperti ini, dengan konsep magnet ya kan, karena tidak bersentuhan langsung dengan sensor, jadi dikategorikan lebih awet. Jadi ini bisa lebih akurat ya kan, untuk pembacaan sensornya. Nah, kemudian di sini throttle body-nya itu intake manifold-nya dibuat lebih pendek ya. Kenapa dibuat lebih pendek? Karena untuk throttle body BRT sendiri itu mengusung sistem downdraft ya. Jadi sistemnya itu pakai downdraft. Jadi downdraft itu jelek nggak? Enggak ya kan. Sistem downdraft itu bagus. Downdraft itu lebih bagus di karakter putaran atas ya. Jadi misalkan ini throttle body ini jika langsung dipasang ya, ketika nggak ada velocity-nya nanti hasilnya jelek ya kan? Seperti itu. Jadi fungsi utama throttle body yaitu yang mengalirkan ini, nanti udara dari sini ini dialirkan gini ya. Di sini terus udaranya masuk. Terus di sini ada katup butterfly buat ngatur tekanan udaranya ya kan. Bukaan klepnya bukaan skep. Terus anginnya baru bisa masuk ke intake manifold. Oke. Dari sini mungkin sudah paham ya. Fungsi dari throttle body sangat simpel, yaitu hanya mengalirkan udara dari udara luar. Nanti di sini juga pasti ada yang namanya velocity ya. Oke. Oke, saya lanjut. Nah, cara menentukan ukuran throttle body ya kan. Ini pertama kita menentukan throttle body dulu ya kan, menentukan ukurannya dulu. Jika semakin besar, maka torsi yang muncul ada di putaran atas ya. Jika semakin kecil, maka torsi yang muncul ada di putaran bawah. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya throttle body itu jika original pabrik itu kenapa dibuat kecil ya kan? Kenapa dibuat kecil? Karena yang untuk pabrikan sendiri itu
mengunggulkan sistem yang namanya efisiensi bahan bakar ya kan. Yang pertama itu irit ya. Jadi kenapa throttle body untuk pabrikan maksudnya bukan BRT ya. Maksudnya kalau pabrikan dari originalnya itu kenapa throttle bodinya kecil. Jadi dia membuat efisiensi irit ya, efisiensi bahan bakar karena memang keperluannya untuk harian ya kan, untuk daily use, untuk harian, bukan untuk performa ataupun buat balap ya, bukan untuk balap. Nah, jika semakin besar maka torsi yang muncul ini ada di atas. Ini maksudnya ketika kalian upgrade ya, ketika upgrade throttle body ya, itu torsi yang muncul ada di atas ya kan. Torsi yang muncul ada di atas, tapi power bawahnya jadi ngempos ya. Dalam arti tekanan udaranya itu jadi berkurang ya. Jika kalian pasang throttle body saja tanpa adanya velocity dan tanpa adanya perubahan klep ya, itu yang terjadi ngempos ya. Yang pertama drop ya, powernya pasti ngedrop. Itulah sebabnya kenapa kalian ketika menyebutkan spek banyak sekali orang-orang yang request ke saya lihat speknya, klepnya ada yang masih standar tapi dia menggunakan throttle body BRT ya kan, sudah menggunakan throttle body BRT. Nah, itulah kenapa kok selalu komen power bawahnya kok kurang galak, kemudian yang di atas kok baru terasa. Iya, memang seperti itu. Jadi teorinya kalau kalian pasang throttle body aja tanpa adanya velocity ya nanti tekanan udaranya hilang ya kan. Karena udara sendiri itu ketika melewati ini ya kan, ketika melewati throttle body itu pasti dideteksi oleh yang namanya sensor tekanan udara ya kan, yang nantinya diteruskan menuju intake manifold dan injektor ini menyemprotkan bahan bakar sesuai dengan tekanan udara yang dideteksi oleh sensor TPS ini ya. Nanti sensornya kan ada di sini ya. Ya, bisa dipahami dari sini. Jadi kalau kalian langsung asal pasang tapi karena kalian belum tahu karakternya seperti apa ya, mungkin powernya bisa jadi drop atau mungkin powernya hanya bergeser saja ya kan. Jadi untuk mengimbanginya ya kita pakai velocity ya kan. Seperti itu. Oke, bisa dipahami dari sini ya kan? Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang untuk mencari rumus ya kan, rumus mencari diameter throttle body berdasarkan ukuran klep ya kan? Nah, untuk ukuran dua klep sendiri ya ini kan, jadi untuk diameter, nah ini diameter klep ditambah 2 untuk minimalnya dan plus 4 untuk maksimalnya. Jadi misalkan klepnya itu ukurannya 26 ya kan, 26 mm Oke. Ketika ukuran klepnya 26 berarti ditambah 2 ini untuk minimalnya, jadi 28. Jadi 26 ditambah 2 atau 26 ditambah 4 ya. Nah, 26 ditambah 2 itu sama dengan 28 ya. 28. Nah, 26 ditambah 4 30. Nah, ini untuk minimalnya, ini untuk maksimalnya ya. Ini untuk klep 26. Nah, Pak, itu kan buat 2 klep in dan egg ya kan. Bagaimana kalau 4 klep? Nah, untuk 4 klep sendiri rumusnya ada sendiri ya. Tapi sebelum itu kalian pahami dulu ini ya kan. Untuk ukuran 2 klepnya plus 2 dan plus 4. Ini throttle body ya kan. Jadi ketika klep kalian 26 ya ukuran throttle body-nya pasti 28 mili ya.
kalau mau di-upgrade silakan, tapi maksimalnya plus 4 saja. Jadi jadinya untuk ukuran throttle body ukurannya 30. Nah, setelah di-upgrade jangan lupa untuk ECU-nya juga disetting ya kan. Jadi ECU itu disetting dengan bahan bakarnya itu semprotannya dibanyakin ya, dibuat lebih banyak. Ya, tapi gak perlu sampai terlalu banyak-banyak ya. Jadi disesuaikan. Nah, untuk yang 2 klep sudah paham? Oke, saya lanjut. Nah, ini untuk rumus yang 4 klep ya kan. Untuk ukuran yang 4 klep ya, ini 0,73 ya. Jadi diameter klep keseluruhan, diameter klep dibagi 0,73, nanti hasilnya tetap plus 2 dan plus 4. Jadi misalkan klepnya 19 mili, 19, 17. Jadi 19 untuk in, 17 untuk X. Jadi untuk 19 mili ini kan klepnya 4 ya, kecil-kecil gini ya kan. Ini. Jadi untuk mengkonversikannya bukan 19 ditambah 19. Ini salah ya. Bukan. Jadi 19 dibagi 0,73 ya. Nanti hasilnya ketemu 26 ya. Seperti itu ya kan. 26 nanti ditambah 2 hasilnya 28. Terus kalau plus 4 ya 30. Seperti itu ya kan. Untuk rumus konversi 4 klep ya. Jadi bukan 19 ditambah 19 terus pakai throttle body ukuran 40 gitu kan. Soalnya 19 ditambah 19 itu hasilnya kan ini 8, ini 38 ya kan. Ini salah. 38 terus pakai TB-nya 40 ini. Ya salah ya. Bukan begitu caranya. Jadi rumus 4 klep itu yang tadi ya kan. Diameter klep dibagi 0,73, nanti hasilnya ditambah 2 atau ditambah 4 ya kan. Nah, terus kalau kalian tanya, "Bang, ini klep saya pakai ukuran 19-17, tapi throttle body-nya ukuran 32 gitu kan." Nah, apa yang terjadi? Ya, otomatis power kalian akan ngedrop ya kan. Nah, untuk mengakalinya bagaimana? Nah, inilah caranya, tugas dari yang namanya velocity ya. Jadi velocity ini fungsinya untuk mempercepat udara masuk ke ruang bakar. Ukuran velocity juga dapat merubah karakter motor ya kan. Jadi velocity ini mempercepat udara dan juga mengatur tekanan udara. Jadi kalau kalian pasang throttle body tanpa adanya ini yang namanya velocity, ya hasilnya nggak enak. Jadi tekanan udaranya hilang ya kan. Tekanan udaranya rendah sekali. Jadi udara itu butuh speed ya, butuh tekanan. Jadi untuk masuk ke dalam ruang bakar itu butuh tekanan. Bukan hanya tekanan isap dari piston aja, bukan ya. Meskipun tekanan isap dari piston itu tekanannya juga didapat dari velocity ya, tetap harus ada velocity-nya ya. Nah, jadi jika powernya drop, tinggal panjangin aja lah velocity-nya ya kan. Jika Pak, ini throttle body-nya kebesaran ya kan, gimana untuk mengakalinya? Ya kita pakai velocity yang lebih panjang ya kan. Jadi tekanannya bisa kembali, powernya juga dapat, akselerasi dapat, top speed juga dapat ya kan. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong masalah velocity ini ada erat kaitannya sama yang namanya box filter ya. Karena throttle body BRT ini kan ukurannya lebih besar dari standar ya kan. Ukurannya 32, ada yang 34. Otomatis box filter
tidak bisa dipasang. Sebenarnya memang bisa dipasang dengan cara box filternya itu lubangnya dibesarin dikit, kemudian velocity ini dimasukkan, dipasin ya kan, dipaskan ke box filter baru bisa masuk. Tapi kebanyakan itu para user motor balap, ya nggak harus motor balap atau motor harian, mereka itu melakukan yang namanya open filter ya. Nah, open filter Nah, secara horsepower open filter itu memang menambah ya kan. Powernya itu bertambah sekitar 0,5 sampai 1 HP ya. Jadi powernya nambah 0,5 sampai 1 horsepower jika kalian melakukan open filter ya. Nah, kalau kalian merubah TB besar itu powernya bertambah sekitar 1 horsepower. Jadi kalau kalian merubah TB besar plus velocity plus open filter, jadi horsepower kalian akan bertambah menjadi 2 horsepower. Nah, 2 horsepower ini juga memiliki resiko, yaitu resikonya adalah debu bisa masuk ke sini ya. Debu bisa masuk lewati velocity dan kemudian bisa masuk ke throttle body, dan throttle bodinya akhirnya kotor, masuk ke ruang bakar juga, ruang bakarnya jadi kotor dan akhirnya merusak dinding liner terus baret ya. Nah, kalau baret hasilnya ya motor kalian akan ngebul ya kan, akan ngebul dan berasap ya. Mungkin umur mesin kalian ketika di bore up atau mungkin sudah naik spek tapi kalian melakukan open filter, maka yang terjadi adalah usia motor kalian akan pendek ya. Mungkin ya nggak sampai 1 tahun lah, mungkin 6 sampai berapa ya, 6 sampai 8 itu pun kalau bertahan lama ya. Kalau kalian mainnya ngasal ya mungkin 3 bulan aja udah ngebul ya. Kalau motor standar gimana? Sama aja. Motor standar ataupun motor bore up ataupun motor tune up, kalau kalian melakukan open filter ya pasti motor kalian nggak akan bertahan lama ya. Jadi saran saya, ketika kalian pasang upgrade throttle body sekalian sama velocity-nya, jangan lupa box filternya dipasang ya, karena saya tidak menyarankan kalian melakukan open filter karena itu berbahaya bagi motor Anda ya. Di sini saya hanya menyarankan motor kalian itu bisa awet meskipun motornya sudah di-upgrade gitu ya. Itu saran saya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan ya silakan nanti tulis saja di kolom komentar kalau kurang paham ya. Ini dari velocity sendiri. Nah, oke, saya lanjutkan lagi.